Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Cecep Iwan di channel YouTube ini. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas tentang analisis SWOT. Ya, apa itu analisis SWOT? Ya, atau kita jabarkan dulu analisis SWOT itu kepanjangannya apa? Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dari mulai S, strength, weakness, O, opportunities, dan T, threat. Nah, di analisis SWOT ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Internal itu adalah S dan W, atau strength dan weakness, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kekuatan dan kelemahan. Dan di eksternal itu adalah O dan T, opportunities dan threat, atau dalam bahasa Indonesianya itu peluang dan juga ancaman. Ketika sesuatu itu masuk ke dalam bagian internal atau S dan W, itu bisa kita analisis secara pribadi, individu. Ya, kalau sesuatu tersebut berhubungan dengan eksternal, itu tidak bisa melibatkan hanya pribadi saja, karena memang berhubungan dengan faktor eksternal. Jadi harus melihat lingkungan sekitar atau lingkungan di luar tempat kita melakukan suatu kegiatan bisnis tersebut. Ya. Contoh misalkan ketika kita akan menjalankan, atau Bapak misalkan akan menjalankan suatu usaha membuat minimarket, ya, kekuatannya produk yang Bapak tawarkan murah, ya. Terus weakness-nya, kelemahannya, produk yang Bapak tawarkan ini masa kadaluarsanya misalkan terlalu cepat, ya itu kan kelemahan. Nah, ketika kedua faktor ini adalah suatu kekuatan dan kelemahan di dalam toko Bapak, berarti Bapak bisa mensuplainya atau bisa menganalisisnya secara sendiri, pribadi. Kekuatannya, produk yang Bapak tawarkan ini murah, namun kelemahannya produk tersebut gampang expire atau cepat expire. Berarti nanti kita lakukan metode FIFO atau best expire best spot. Jadi barang yang akan cepat expire itu kita tawarkan atau kita jual lebih awal, ya, dengan cara seperti itu. Selanjutnya, opportunities, peluang. Nah, misalkan peluangnya tempat Bapak berjualan atau tempat Bapak melakukan suatu kegiatan bisnis ini itu tempatnya strategis, ya. Misalkan di dekat dengan area keramaian, misalkan, ya, di pusat kota, itu kan peluang, ya. Ancamannya atau threatnya, misalkan karena memang di pusat kota banyak preman, itu kan ancaman juga, ya. Nah, peluang dan ancaman ini adalah faktor eksternal dan kita tidak bisa menganalisisnya secara pribadi. Kita harus melihat faktor luar, faktor eksternal tersebut dari produk yang kita tawarkan ini, apakah lebih banyak peluangnya atau bahkan malah lebih banyak ancamannya. Nah, nanti kita analisis dari faktor eksternal tersebut, apakah kita masih bisa menjalankan usahanya atau tidak. Misalnya seperti itu. Nah, dari keempat faktor ini pun juga ada 4 peluang. Yang pertama, misalkan banyak ancaman, namun produk yang kita tawarkan ini kuat, ya, banyak yang butuh, misalkan seperti itu. Selanjutnya, produk yang kita tawarkan ini kuat, tidak terlalu kuat, misalkan, maaf ya, namun dan juga banyak kelemahan, ya, sudah amat tidak terlalu kuat produknya dan juga banyak kelemahan. Selanjutnya, produk yang kita tawarkan ini lemah, namun banyak peluangnya. Nah, seperti itu. Atau yang terakhir, produk yang kita tawarkan ini tidak begitu banyak
banyak ancaman namun produknya kuat, ya, banyak orang yang butuh. Produknya tidak terlalu kuat, malah lebih banyak kelemahannya. Selanjutnya, produknya lemah namun banyak peluangnya, atau produknya tidak terlalu banyak peluang, malah lebih banyak ancaman. Nah, nanti masuknya ke produk yang mana? Atau masuknya ke kategori yang mana? Seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya, apa sih analisis SWOT itu? Nah, analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Nah, jadi penggunaan analisis SWOT ini ya kita bisa menilai ya setelah tadi kita melakukan kuesioner ya, dan kita sudah menerima hasil dari kuesioner tersebut, masuknya kemana ya, apakah lebih banyak kekuatannya, lebih banyak ke kelemahannya ya, selanjutnya apakah lebih banyak peluangnya atau malah lebih banyak ancamannya, seperti itu ya. Jadi dengan adanya analisis SWOT ini kita bisa menilai lebih dulu ya, apakah produk yang nantinya akan kita tawarkan kepada konsumen ini menguntungkan atau tidak untuk kita sendiri dalam menjalankan bisnis tersebut ya. Selanjutnya, proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut ya. Jadi tujuannya tetap pasti bakal kita untuk mendapatkan suatu keuntungan ya, dan faktor yang mendukung dan yang tidak mendukungnya itu ada dua, internal dan eksternal ya. Tadi internalnya itu adalah kekuatan dan kelemahan, eksternalnya adalah peluang dan juga ancaman. Nah, apakah produk yang kita tawarkan ini malah lebih banyak ancamannya, itu kan kita tidak tahu. Nah, yang kita bisa kita lakukan adalah kita melakukan survei terlebih dahulu ya, seperti itu. Nah, analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya untuk mencapai target yang telah kita rencanakan sebelumnya. Nah, jadi dengan adanya analisis SWOT ini ya, kita kan sudah melakukan suatu perencanaan bisnis ya, suatu planning untuk kita melakukan suatu kegiatan bisnis tersebut. Nah, dengan kita menganalisis kegiatan tersebut ya, kegiatan tersebut ini layak atau tidak untuk kita jalankan, apakah bakal mendapatkan keuntungan, apakah misalkan biasa-biasa saja, atau bahkan malah mengalami kerugian ya, dengan cara kita menganalisis dengan menggunakan metode analisis SWOT ini, seperti itu. Nah, analisis SWOT digunakan untuk mengetahui strength adalah kekuatan, apa yang akan mendukung usaha kita untuk mencapai sasaran ya. Kekuatan dari produk kita itu apa, misalkan tadi kekuatan dari produknya misalkan murah ya, mudah dijangkau harganya, misalkan seperti itu, masuk ke semua kalangan. Selanjutnya, weakness, kelemahan adalah kelemahan apa yang membatasi atau menghambat usaha. Misalkan tadi produk yang ditawarkan tersebut cepat expire-nya atau masa kadaluarsanya terlalu cepat, atau misalkan tidak bisa retur, seperti itu. Ketika tidak bisa retur kan itu menjadi kerugian buat toko tersebut ya. Opportunity adalah peluang usaha apa yang menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan ya. Misalkan tadi peluangnya tempat kita berjualan ini tempatnya strategis, berada di pusat kota ya, berada di tempat yang dekat dengan keramaian, misalkan seperti itu.
selanjutnya ya, yang terakhir adalah ancaman. Ancaman apa yang terjadi saat memulai usaha ya? Apakah misalkan tadi banyak premannya? Apakah misalkan ketika kita menjalankan usaha ini pajaknya besar dan lain sebagainya? Seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini bisa kita lakukan suatu kuesioner yang real ya, yang secara tertulis. Nah, nanti kita akan coba bahas di pertemuan selanjutnya untuk kita coba melakukan suatu analisis SWOT dengan cara kita melakukan suatu kuesioner ya. Nah, dengan kuesioner tersebut kita bisa memperoleh hasilnya atau rating dari si konsumennya bagus atau tidak. Kalau misalkan bagus, berarti kita layak untuk menjalankan usaha tersebut. Kalau misalkan standar atau dalam dunia pendidikan ini KKM misalkan nilainya, berarti itu bisa dijalankan atau bisa juga tidak. Kalau misalkan hasilnya jelek, berarti itu tidak layak untuk dijalankan, karena memang malah menjadikan kerugian untuk usaha tersebut. Nah, itu nanti kita akan coba bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk sekarang mungkin sampai situ dulu yang bisa Bapak jelaskan. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak jelaskan kalian tidak terpuaskan dari apa yang sudah Bapak jelaskan, karena memang ketika kaliannya sudah puas terhadap suatu pencapaian, berarti kalian pasti bakal mengabaikan pencapaian-pencapaian selanjutnya. Jadi Bapak harapkan tidak selalu puas terhadap suatu pencapaian yang sudah kalian capai saat ini. Begitupun terhadap penjelasan yang sudah Bapak jelaskan hari ini. Mudah-mudahan tidak terpuaskan, dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.